Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terakhir di hari ini adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi izin perkenalan diri. Jadi nama saya Fahir Zaki, agak typo dikit, dan di sini ada Sultan Kabir. Nah, langsung aja ke inti pokok materinya. Yang pertama adalah sejarah dan pokok ajaran dari Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Nah, yang pertama di sini adalah sejarah dari Asy'ariyah sendiri. Jadi, nama Asy'ariyah diambil dari nama pendirinya, yaitu adalah Al-Asy'ari. Nah, dia ini pada awal yang mengikuti ajaran yang dianut oleh ayah tirinya, yakni adalah Mu'tazilah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi pada suatu momen, sebelumnya Asy'ari ini merupakan pribadi yang rajin belajar. Dia tekun mempelajari akidah Mu'tazilah. Hingga pada suatu ketika terjadilah sebuah percakapan antara anak ini dan juga ayah tirinya. Dari percakapan panjang itu intinya adalah si Al-Asy'ari ini mempertanyakan kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil yang meninggal sebelum balik. Tapi karena ayahnya yakni Al-Jubair tidak dapat menjawab pertanyaannya dengan memuaskan, maka si Al-Asy'ari ini ragu akan jawaban dan juga penjelasan dari ayah tirinya. Sehingga Al-Asy'ari pun bermunajat, dan pada malam ke-15 beliau keluar rumah dan mengumumkan bahwa ia teguh meninggalkan ajaran Mu'tazilah, dan dia di situ memiliki paham yaitu yang mengedepankan penggunaan akal. Jadi lebih mengedepankan dalil akli dibanding dalil nakli. Nah, Al-Asy'ari ini mulai membawakan ajaran akidah yang berdasar pada Al-Quran dan hadis dan ajaran teologisnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu guys. Oke guys. Nah, ini rangkuman dari yang tadi. Jadi dinamakan Al-Asy'ariyah karena dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu adalah Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, panggilnya biasa Al-Asy'ari. Dia orang Bashrah, lahir 206 Hijriah dan wafat 324 Hijriah. Iya. Nah, ini tadi yang ajaran teologisnya mendahulukan dalil nakli, membatasi penggunaan logika filsafat. Aliran teologisnya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ya begitu, dan penerusnya yaitu ada Imam Al-Ghazali, Imam Maturidi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pokok-pokok ajaran dari Asy'ariyah. Yang pertama adalah sifat Tuhan, yaitu Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Kenapa? Karena Al-Asy'ari itu mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Selanjutnya adalah kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Jadi manusia itu tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tapi berkuasa karena memperoleh izin atau memperoleh suatu kehendak dari Allah. Dan selanjutnya adalah dalam hal keadilan Tuhan. Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat. Sebab itu adalah kehendak mutlak. Karena itu adalah kehendak mutlak Tuhan, karena Tuhan Tuhan gak wajib buat nentuin manusia itu di akhirat bakal ada di mana, karena itu hak Tuhan, gitu intinya. Ya, nanti boleh ditanyain. Nah, terus selanjutnya adalah melihat Tuhan di akhirat. Tuhan akan dilihat penduduk surga oleh hambanya yang soleh, yang ada di surga dan mengalir. Yang gitu. Ini ada dalilnya. Baca. Ini mereka ngambil dari dalil. Baca. Baca. Masya Allah. Nah, yang kurang lebih maknanya atau disimpulkan bahwa Al-Asy'ari itu berpendapat bahwa ketika orang mukmin dimasukkan surga, wajib mereka berseri karena kegembiraannya, dan tahap paling tinggi dari kegembiraan itu adalah melihat dan bertemu dengan Tuhannya. Jadi mereka menafsirkan dengan pandangan seperti itu. Nah, ini adalah dosa besar
Dia mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fisik, terserah pada Tuhan. Apakah akan diampuni dan masuk surga atau akan dijatuhi hukuman dan masuk neraka gitu. Atau semuanya pokoknya terserah Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah ayat Maturidiyah. Sejarahnya itu dibilang oleh Abu Mansur al-Maturidi, lahir di Maturid. Guru utama dari si Abu Mansur ini adalah Nasir al-Balkhi. Imam Abu Mansur. Imam Abu Mansur. Pemikiran ini muncul saat Mu'tazilah mulai meredup. Dan dengan kalam pemikiran itu berdekatan dengan Asy'ariyah, namun ada juga pemikiran dengan Mu'tazilah. Dalam fikih itu mengikuti mazhab Hanafi, Maturidi berperan penting menjaga ajaran Ahlus wal Jamaah. Nah, Imam Abu Mansur al-Maturidi ini beliau tidak hanya menulis kitab yang berisi ilmu kalam saja, tapi juga di bidang keislaman lainnya. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya. Bisa dilihat teman-teman, ada kitab Tawilat, Al-Quran, Tawilat, As-Sunnah, dan lain-lain. Nah, pokok ajaran dari Al-Maturidi, ya pokok ajaran dari ajaran ini kewajiban mengetahui Tuhan. Dapat Imam Al-Maturidi tersebut mirip dengan dalam Mu'tazilah, yaitu akal mampu kewajiban mengenal Tuhan, tapi hukum-hukum agama yang bisa diketahui melalui wahyu. Terus berbeda dengan Mu'tazilah itu, yang Mu'tazilah itu menyatakan bahwa akal sendiri yang mewajibkan. Nah, yang selanjutnya kebaikan dan keburukan menurut akal. Bagi tiga diketahui akal, tidak diketahui akal, tidak jelas menurut akal. Dan maksud diketahui akal itu misalnya keadilan. Kalau tidak diketahui akal itu larangan khusus. Kalau tidak jelas itu ketahuilah syariat. Akal ini bisa membedakan, tapi yang menetapkan kewajiban tetap Tuhan. Tapi itu pertentangan dengan Asy'ariyah yang menganggap baik itu sebenarnya bukan syariat. Nah, yang selanjutnya hikmah perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan mengandung hikmah, tapi tidak karena paksaan dan tidak bisa disebut wajib. Berbeda dengan Asy'ariyah, Tuhan itu bebas, tidak perlu alasan atau hikmah. Secara Mu'tazilah, Tuhan harus selalu melakukan yang terbaik. Wow. Nah, yang selanjutnya Maturidiyah Bukhara. Wow. Ini tokohnya itu Imam Abu Yus al-Bazdawi, cucu murid langsung dari Al-Maturidi. Belajarnya itu dari ayah dan para ulama seperti Al-Naisaburi, Abu Khatib, mengkaji filsafat al-Fili, pemikiran Mu'tazilah dan Asy'ari. Menjabat sebagai hakim. Wafatnya di Bukhara. Pokok ajarannya itu adalah akal. Yang pertama adalah akal dan wahyu. Akal hanya bisa mengetahui baik dan buruk, bukan mewajibkannya. Terus kewajiban seperti bersyukur kepada Tuhan hanya dilakukan melalui wahyu. Yang kedua adalah sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu memiliki sifat kekal yang melekat pada zatnya, tidak memiliki sifat jasmani. Dan selanjutnya kalam Allah, yaitu Al-Quran adalah kekal, bukan makhluk. Sunan huruf dan kata adalah majas, bukan hakikat kalam Allah. Yang selanjutnya adalah perbuatan manusia. Terdapat dua sisi dalam perbuatan. Tuhan menciptakan perbuatan dan manusia menjalankannya. Yang selanjutnya janji dan ancaman. Janji Tuhan pasti ditepati kepada orang baik. Ancaman bisa dibatalkan tergantung kehendak Allah. Pelaku dosa besar tetap mukmin, namun hasilnya di akhir tergantung kehendak Allah. Sekian dari kita. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Banyak. Ya, 3 pertanyaan. Banyak pertanyaan tapi gak bisa dikatakan. Saking banyaknya ya? Saking banyaknya gue bingung mau nanya yang mana. Dari kita udah Kenapa kok RS Polri mau nanya ini jadi sebenarnya gimana cara umat Islam itu meyakini kalau Asy'ari Maturidiyah ini emang ajaran yang iya yang benar. Padahal kan si Asy'ari ini awalnya sebelum Mu'tazilah. Memang udah yang pencetus Asy'ari ini sudah belajar Islam, tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya ada ajaran di dalam
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan tadi kita kan presentasi Jabariyah sama Qadariyah. Nah itu tuh mereka gak ada perbedaan dari segi ibadah, mereka cuma perbedaannya di keyakinan. Nah kan kalau keyakinan tuh gak kelihatan gitu secara langsung. Nah gimana cara kita